Assalamualaikum anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Siapa yang tidak hadir? Mia. Kita doakan ya supaya Mianya bisa hadir kembali dan bisa mengikuti pembelajaran kita. Baik. Untuk anak-anakku, siapkan dulu perlengkapan alat tulisnya dan jangan lupa berdoa. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kemarin kan kita sudah mempelajari tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad ke Habsah. Sebelum itu, Ibu akan menjelaskan apa itu artinya hijrah. Hijrah adalah pindah dari satu tempat ke tempat lain. Nah, sebelum Ibu akan menjelaskan tentang materi peristiwa hijrah ke Habsah, Ibu mempunyai cerita yang berkaitan dengan peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Habsah. Nah, hijrah pertama yang dilakukan kaum muslimin yaitu ke negeri Habsah. Kini dikenal dengan Ethiopia sebagai kerajaan di daratan benua Afrika. Hijrah ini dilakukan atas perintah Nabi Muhammad SAW demi menghindari penyiksaan dan penindasan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Setelah Rasulullah SAW melihat apa yang menimpa para sahabatnya dan siksaan dan penindasan yang dilakukan oleh kaum Quraisy, Allah Subhanahu Wa Taala kemudian juga dari pamannya Abu Talib, dan beliau merasa tidak mampu memberikan pelindungan kepada mereka. Pada saat itulah beliau berkata kepada mereka, seandainya kalian pergi ke negeri Habsah, karena negeri itu dipimpin oleh seorang raja yang tidak satupun dari rakyatnya yang terzalimi, dan bumi itu adalah bumi yang aman. Tinggallah kalian di sana hingga Allah memberi jalan keluar kepada kalian dari apa yang menimpa kalian. Yang selanjutnya, kemudian berangkatlah kaum muslimin ke negeri Habsah, dipimpin oleh Utsman bin Mas'ud. Utsman bin Affan beserta istrinya Ruqayyah yang merupakan putri Rasulullah SAW pun ikut serta berhijrah. Penyebab hijrah ke Habsah adalah takut fitnah kaum Quraisy dan menyelamatkan agama mereka menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu Habsah bukan negeri Islam, namun merupakan negeri kafir. Tetapi dapat dilihat bahwa orang kafir tidak satu tingkatan. Ada yang baik, salah satunya yaitu Habsah. Setelah sampainya kaum muslimin di negeri tersebut dan mendapat perlindungan, para sahabat mencoba kembali pulang ke kampung halamannya di Makkah. Namun, situasi keamanan Makkah ternyata belum aman, bahkan semakin menjadi-jadi. Maka kaum muslimin kembali lagi ke negeri Habsah untuk kedua kalinya. Jumlah sahabat yang hijrah itu terdiri dari 80 orang. Dikarenakan jumlahnya semakin banyak, orang-orang kafir Quraisy takut jika Islam menjadi besar di negeri Habsah. Kemudian kaum kafir Quraisy mengutus 2 orang untuk menghadapi Raja Najasyi. Setelah sampai di Habsah, keduanya membawa hadiah khusus untuk Najasyi. Najasyi adalah rajanya dari negeri Habsah. Setelah itu, hadiah itu untuk orang-orang di sekelilingnya, kemudian meminta agar orang-orang Islam ini dipulangkan ke Mekah dengan berkata bahwa orang-orang Islam tersebut adalah yang telah meninggalkan agama mereka dan orang-orang ini adalah orang-orang tercela dari Maryam. Jadi di sini Ibu akan menambahkan tentang nama-nama sahabat Nabi Muhammad SAW yang ikut hijrah ke Habsah. Yang pertama yaitu Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Mus'ab bin Umar, Utsman bin Mas'ud, Suhail bin Baitdah, Hatib bin Ani, Abdullah bin Mas'ud, Ruqayyah binti Muhammad, Ummu Salamah, Sulaiha binti Suhail, dan Laila al-Adawiyah. Ada juga yang hijrah dengan istrinya yaitu Utsman bin Affan, Abu Salamah bin Abdul Lasad, Abu Huzaifah bin Utbah bin Rabi'ah, dan Amir bin Abi Rabi'ah. Itu adalah nama-nama para sahabat Nabi Muhammad SAW yang ikut hijrah ke Habsah. Selanjutnya Ibu akan memberi tugas evaluasi untuk kalian, beberapa soal tentang kaitannya
hijrahnya para kaum muslimin ke Habsah, Ibu ada soal 4. Yang pertama yaitu, mohon ditulis ya anak-anak. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan hijrah? Yang kedua, ke negeri manakah Rasulullah menganjurkan untuk berhijrah? Yang ketiga, siapa yang selalu menindas penduduk kaum muslimin? Yang keempat, kenapa Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk hijrah ke Habsah? Nah, Ibu minta kalian mengerjakan tugas ini setelah kalian melihat video ini ya anak-anak. Cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Jangan lupa belajar di rumah. Jangan lupa semangat lagi untuk belajar di rumah. Jangan lupa juga untuk membuka bukunya kembali. Semoga selalu sehat dalam kondisi yang seperti ini. Jangan lupa protokol kesehatannya kalau mau keluar rumah ya anak-anak. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.